Permisi. Iya, sebentar. Iya, Jil. Silakan masuk. Oke, Jil. Dipersilakan duduk. Iya, namanya Jil ya. Oke, mungkin kita langsung aja. Di sini apa yang mau Jil sampaikan? Jil nggak perlu takut ya, di sini apapun yang bakal kita bahas ini akan dikit di sini aja karena kami ada asas kerahasiaan seperti itu. Jadi apa yang mau bakal Jil bahas? Mau cerita aja. Gimana? Akhir-akhir cemas gitu. Karena nanti habis lulus SMA belum tahu mau kemana. Oke, berarti cemas ini karena bingung ya arah. Oh, berarti sekarang ini masih SMA. Jadi bingung nih setelah SMA ini mau kemana, semasa bagian situ gitu ya. Oke, sekarang aku mau tanya lagi, apa sih yang buat Jil cemas itu? Karena aku tuh lagi cerita, atau mungkin dari ada faktor dari keluarga, tuntutan mau masuk ke sini sama ke situ, atau mungkin memang dari jadinya keraguan atau gimana? Jil boleh cerita dulu. Ragu aja. Takut gak jadi apa-apa. Tapi jadi apa? Nah, yang ngebuat Zil itu ragu itu karena apa? Orang tua nyuruh kesini. Saya pengen kesini. Cuman ragu, terus nggak tahu kemampuan saya gimana. Jadi sekarang bingung ya, ini tuh ranahnya tuh kemana gitu ya. Oke. Kalau misalkan aku tanya, kira-kira cemas yang Jil jalan karena saking ragunya ini, cemasnya itu berpengaruh nggak sama Jil? Nggak terlalu lah. Nggak terlalu, tapi kamu kayak jatuhnya seperti meragukan diri sendiri seperti itu ya. Dan karena keraguan Jil itu yang membuat Jil itu merasa ada tekanan dalam diri sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan dia ada tuntutan, sekarang Jil juga ada tuntutan seperti itu ya. Nah, berarti untuk sejauh ini kira-kira tekanan dari keraguan yang Jil rasain itu pernah nggak sih berpengaruh banget? Maksudnya kayak lebih tepatnya itu tuh memberikan efek gitu dalam diri Jil sendiri. Pernah. Apa itu pada saat apa? Kayak misal di kelas gitu, dikasih pertanyaan, bingung mau jawab yang mana. Misal udah ini ragu, mau jawab itu ragu, jadi bingung atau mau kelas. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya nih, sebenarnya apa sih tuntutan dari orang tua Jil? Jil itu kayak orang tua Jil itu pengennya kemana? Misalnya aku pengen dari diri sendiri itu pengen ke angkatan, cuman angkatannya itu pengen ke angkatan karena ya orang tua pengennya kayak ke laut dulu. Misal kalau angkatannya ke jadi pengen kuliah, orang tua pindah ke kayak hukum terus kedinasan, padahal pengennya kayak olahraga sama banget lagi kayak gitu. Berarti sebenarnya Jil tuh udah tahu ya kemampuan diri Jil itu ada di mana. Cuman karena tuntutan lingkungan tadi itu yang membuat Jil itu jadi merasa aku jadi terombang ambing seperti itu ya. Jadi pada intinya sebenarnya Jil itu di sini cemas itu karena merasa bingung sekarang itu mau kemana arahnya seperti itu ya. Iya, ya orang lain tuh punya plan mau kemana, tapi diri sendiri masih ketinggal gitu. Itu berarti di saat orang lain udah punya rencana nih mau kemana, tapi di sini Zil merasa tertinggal gitu ya. Terus juga takut sama orang tua, keluarga. Takutnya saya keluarga dan orang tua. Padahal sebenarnya di sini tuh bukan arah mengapa saya harus tertinggal, karena di sini ngerasa kayak
mau pilih ragu sama diri sendiri, yang ngebuat ragu itu jadi seakan-akan sebuah tekanan untuk diri Zil, seperti itu gitu ya Zil. Oke, jadi sebenarnya di sini tuh Zil itu pengen ya punya jalan yang benar, kedepannya tuh harus gimana, aku tuh pengen punya jalan yang benar gitu ya. Cuman terdengar kayak sebenarnya ini lebih mengarah ke proses Zil dalam mengenal diri sendiri. Jadi Zil itu di sini perlu untuk mengenal diri sendiri itu lebih dalam gitu. Kayak bisa, mungkin kita bisa ya menjelajahi apa yang sebenarnya kamu inginkan dan yang penting buat kamu gitu. Jadi dari sini ini deh, Zil bisa aku tanya, kira-kira yang di dalam diri Zil sendiri apa yang pengen Zil katakan gitu. Zil tuh pengen apa? Saya kayak ya ingin tahu aja gitu, karena juga capek sama itu sendiri, apa yang takut terus ragu terus nggak bisa melawan, makin gede lah rasa ragu kita gitu. Pengen tahu cuman nggak bisa, gue rasa itu. Berarti capek terus ya karena ngerasain bingung sama takut gitu ya Zil. Oke Zil, karena di sini memang tujuannya buat kalian mendengarkan dan menemani Zil untuk menemukan solusi. Mungkin di sini Zil perlu mengetahui secara dalam apa sih yang ada dalam diri Zil sendiri. Mungkin Zil bisa mengatakan dari hal, tadi kan ada dua nih, takut sama ragu ya, bingung dan takut lah. Dari yang takut itu, Zil itu takutnya itu karena apa? Takut karena apa ya, pas sudah lulus SMA itu kan misalnya kerjanya bisa masih kayak nggak bisa ngebantu orang tua, misalnya kayak gajian tuh nggak bisa ngirim karena keperluan diri sendiri yang penuhi, padahal emang harus bagi ke orang tua cuman nggak bisa kayak gitu. Berarti ini lebih tepatnya takut gak bisa dapat pekerjaan yang baik gitu ya. Oke. Apa sih yang ngebuat diri itu tuh takut dengan pekerjaan yang baik? Maksudnya kayak yang Zil pikirin tentang pekerjaan yang baik itu yang seperti apa? Misalnya kayak apa ya, dia tuh kerjanya tuh nggak terlalu lama gitu, terlalu lama, nggak terlalu sibuk, punya banyak waktu luang, cuman dia tuh ya bisa dibilang gajinya lumayan, terus ya bisa-bisa deh gajinya itu walaupun dia jarang kerja dia bisa punya apa sih penghasilannya banyak itu walaupun nggak setara sama kerjaan dia gitu. Jadi kamu tentang apa ya, memiliki gambaran yang ada dalam karir gitu ya. Jadi prospek kerjanya, jadi mikirnya berpikir kayak kalau bisa nih aku dapat kerjaan, berarti ini lebih tepatnya mengarah tentang gaji gitu ya Jil ya. Terus dia juga tuh pengennya, takutnya di saat Jil tidak bisa sudah dapat kerjaan, nggak bisa memenuhi kriteria pekerjaan tersebut, begitu Jil. Oke. Jil, dilihat dari cara Jil tadi menjawab pertanyaan aku tadi, kelihatannya Jil tuh kayak memiliki gambaran tentang apa yang Jil cari dalam bidang karir nih Jil. Tapi Jil ini di sini masih meragukan diri sendiri, begitu ya Jil. Nah, ada nggak sih hal lain yang Jil pikir itu penting dalam karir selain gaji dan kesempatan berkembang? Tadi kan Jil pengennya kayak aku pengen punya kriteria yang bagus di dalam pekerjaan, berarti kan dalam artian Jil tuh pengen berkembang dalam pekerjaan tersebut. Terus selain itu juga Jil bilang soal gajinya. Dari ada nggak sih hal lain yang pengen Jil pikir penting dalam karir? Ada nggak di luar dua hal itu? Apa ya, paling buat kebahagiaan, terus pribadi, hobi, sama senengan. Misalnya kayak membeli sepatu buat olahraga saya sendiri, terus apa ya, alat-alat yang bisa buat saya senang, atau
fatal beli juga. Yang penting itu bisa buat diri Puasa. sendiri kepuasan. Oke. Jadi sini Jill tuh pengennya punya karir itu yang bisa selain memenuhi gaji yang baik kriteria dan tapi juga pengennya yang kepuasan pribadi Jill. Tadi kan Jill bilang kayak Jill hobi olahraga, mungkin nanti yang bisa memenuhi kebutuhan olahraga Jill, mungkin kalau bisa memenuhi kebutuhan orang tua, saudara, ya. Sebenarnya di sini Jill itu bisa dikatakan ya memikirkan semuanya seperti itu ya. Oke, sekarang begini Jill, bagaimana cara Jill buat mengeksplorasi itu maksudnya apa yang Jill cintai dan apa yang buat Jill bahagia. Kayak bagaimana cara Jill mengeksplorasi dalam diri sendiri apa yang membuat Jill bahagia dan apa yang membuat Jill itu memenuhi. Jadi kayak Jill itu bisa membedakan gitu loh, apa yang Jill butuhkan dan apa yang Jill inginkan. Seperti itu. Cara mengeksplorasinya bagaimana Jill? Nggak tahu, mungkin kayak nyoba hal baru yang belum pernah saya lakuin, terus kayak apa ya, melihat ya apa yang bisa saya senangi atau nikmatin gitu. Bagus tuh. Jadi di sini Jill itu bisa kayak apa ya, mengeksplorasi dalam pekerjaan itu jangan melihat aku harus ini itu aku sendiri, tapi lihat bagaimana caranya Jill itu bisa menikmati. Begitu ya Jill. Nah ini Jill jawabannya. Jadi sebenarnya di sini Jill itu tuh bukan bingung nih arahnya mau kemana. Sebenarnya Jill sudah tahu apa yang mau Jill ambil nanti setelah lulus, apa yang harus Jill lakukan. Seharusnya Jill sudah tahu. Cuma yang membuat saya bingung di sini karena Jill itu ingin memenuhi standar dari kriteria yang ada dalam diri Jill dan juga standar kepuasan. Nah, tadi kan aku udah nanya nih, kamu cara mengeksplorasinya bagaimana? Jill bilang tadi bingung, tapi Jill langsung bilang lagi kayak mungkin dengan cara kayak ingin melakukan sesuatu yang istilahnya kayak mencari kebahagiaan dengan cara melakukan yang Jill cintai. Ya itu bisa jadi dengan cara seperti tadi Jill kan hobi olahraga. Jill bisa pakai cara itu dengan cara hobi olahraga. Jadi kayak seimbang gitu Jill. Paham ya Jill? Nah, oke Jill, karena tadi Jill udah tahu nih kedepannya mau ngapain, terus Jill harus mencari apa yang dilakuin itu menurut aku udah ide yang sangat luar biasa ya buat Jill. Mencoba hal-hal yang bisa membantu Jill menemukan apa yang baru Jill sukai itu menjadi ide yang sangat bagus. Kayak intinya Jill mencari momen apa nih yang bakal aku dapetin dan bisa aku cintai, momen baru apa. Jadi saya mau nanya, sekarang Jill udah kepikiran belum hal apa yang bakal Jill cobain? Kita sih kayaknya kuliah dulu. Kuliah tuh ya itu yang di cabang saya sukain itu kayak olahraga atau apa. Nah, terus sambil kerjaan kayak waktunya tuh ya lama-lama bentar jadi bisa kebagi gitu. Oh jadi kerja part time gitu ya. Oke. Apakah dengan cara Jill seperti itu Jill bakal mungkin berasa lebih baik atau gimana? Ya paling itu jadi ya awal mulalah biar saya tujuannya itu mulai lagi. Oke, berarti di sini Jill mengatakan bahwa ini tuh bisa menjadi awal yang baik gitu ya buat Jill ya ke depannya. Oke. Di sini langsung kelihatan ya Jill yang punya permasalahan, terus di sini langsung nemuin nih solusinya apa gitu. Jadi sungguh luar biasa karena di sini juga tahu ke depannya mau ngapain, terus nanti ada strategi terus ngapain. Jadi intinya ke depannya masa depan itu bakal ada ketika Jill sendiri yang mengatur, Jill yang punya kuasa. Maksudnya Jill yang ngatur nih, aku udah punya plan ini nih. Tapi nanti kalau misalnya memang keadaannya berbanding terbalik, Jill tidak perlu kecewa ya. Pokoknya Jill tuh harus mengisikan hati untuk sisi ruang kecewanya. Seperti itu ya Jill. Oke. Yang terpenting
misalnya aku mau bilang sama dia, yang terpenting buat Jill di sini, apapun langkah sekecil apapun itu yang Jill ambil, itu adalah langkah yang terbaik buat Jill. Skenario yang sudah Jill susun setelah nanti saya mau kesini, maksudnya itu adalah skenario yang terbaik. Jangan lupa buat plan A, plan 1, 2, dan 3. Kalau misalnya plan 1 nggak jalan, jalan ke plan 2. Kalau misalnya plan 2 nggak jalan, jalan ke plan 3, gitu ya. Jadi ini semua ini bisa berjalan dengan baik, tergantung Jill bagaimana Jill mau mencoba hal yang baru, menanganinya, terus aku harus apa. Jill itu semua tuh ada di tangan Jill, karena ini adalah jalan kehidupan yang ada di hidup Jill gitu. Oke, gimana sekarang, sudah sedikit lebih lega? Lumayan. Belum ya, berarti sudah tahu lah ya abis ini mau ngapain. Oke, tadi Jill sudah menyampaikan permasalahan, terus Jill juga akhirnya menemukan solusi, akhirnya ya selesai sudah konseling kita pada hari ini juga. Selesai kan? Selesai. Gampang kan? Maksudnya kayak nggak kerasa gitu, artinya kayak Jill akhirnya tahu nih ranahnya kemana gitu. Oke, mungkin dari aku di sini konselor mau ngucapin terima kasih yang banyak buat Jill, karena Jill di sini sudah berani mau bercerita, mau ya istilahnya meminta pendapat lah bagaimana baiknya. Tapi kata di sini Jill sendiri yang menemukan solusinya karena gimana. Lalu setelah ini Jill bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Aku mohon maaf ya bila memimpin konselor ini masih banyak kurangnya, dan semoga kedepannya Jill, apa yang diharapkan Jill cepat semoga berjalan dengan lancar. Jill harus semangat. Kedepannya kalau misalnya masih ada yang ingin Jill mau ngobrol lagi nih kayak gini, nggak apa-apa, bisa datang lagi ke sini, temuin aku, kita bisa ngobrol dan konseling bareng-bareng. Oke, saja cukup. Ada yang mau tanya lagi? Oke. Terima kasih ya Jill.